Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada kajian kitab kita, yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Kita masih membahas tentang hukum menggunakan fasilitas umum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam anna at-tariqa qismani, nafidhun wa ghairuhu. Fan-nafidhu la yakhtassu bi ahadin bal kullun nasi yastahiqquna al-murura fihi. Ya'lam, ketahuilah sesungguhnya jalan itu terbagi dua. Jalan yang digunakan untuk melintas oleh orang banyak itu ada dua. Nafidhun, ada yang tembus, maksudnya tidak merupakan bukan gang buntu. Wa ghairuhu, atau yang tidak tembus begitu. Fan nafidhu la yakhtassu bi ahadin, sedangkan jalan yang tembus ini, jalan umum, itu tidak dikhususkan untuk seseorang, tapi bal kullun nasi yastahiqquna al-murara fihi, tapi semua orang berhak untuk menggunakan atau berjalan atau melewati jalan yang tembus itu. Falaysa li ahadin an yatasarrafa fihi bima yadurru bil marati, sehingga tidak boleh bagi seorang untuk berbuat atau melakukan sesuatu hal di jalan yang umum ini, jalan yang tembus ini, bima yadurru bil marrah, yang akan mengganggu orang yang sedang melintas atau berjalan di jalan tersebut, karena ini adalah merupakan jalan umum yang kemarin kita katakan bahwa ketika ada gangguan kita menyingkirkannya, itu adalah merupakan cabang iman kita yang paling bawah, karena tidak boleh membuat orang yang melintas jalan tersebut terganggu. Ka isyra'i janahin wa bina'i sabat, seperti misalnya isyra' janah, seperti membangun atau membuat atap yang disusun di atas tembok, yang kemarin dikatakan itu akan menutupi jalan tersebut, atapnya itu, atau menghalangi orang yang melewatinya. Aw wabina isabat, atau membangun di situ semacam sabat. Sabat itu adalah saqifatun baina ha'itaini, yaitu ada atap antara dua dinding, ada dua tembok. Misalnya jalan umum ini kemudian ada temboknya, lalu di situ dibangun misalnya semacam atap, nah itu tidak diperbolehkan, karena ini akan mengganggu orang yang lewat. Li'annal haqqa laysa lahu, karena orang yang ingin membangun hal itu di jalan yang tembus yang merupakan jalan umum ini bukan merupakan haknya, tidak diperbolehkan. Fa in fa'ala fa hal likulli ahadin an yahdimahu, jika misalnya terjadilah orang itu membangun atap di jalan umum yang tembus, sudah jadi atap tersebut, apakah bagi masing-masing orang itu boleh menghancurkannya atau boleh merusaknya? Wajhani, ada dua, di sini ada dua hukum, ada dua pendapat. Haqqahuma Ibnu Rif'ah fil Matlab, dua pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Rif'ah dalam kitabnya Al-Matlab. Wa qala al-ashbah anna dzalika lil hakim, tapi dalam Matlab ini Ibnu Rif'ah mengatakan al-ashbah anna dzalika lil hakim, bahwa pendapat yang lebih serupa untuk bisa dikatakan sebagai pendapat yang bagus adalah diserahkan hal itu perkaranya kepada hakim, pada pemerintah nanti yang akan melakukannya. Kenapa? Lima fihi min tawaqqu'il fitnah, karena bisa saja ini akan memancing atau membuat
akan diprediksi terjadinya fitnah, ya misalnya berkelahi, keributan, dan macam-macam lah, itu maksudnya. Sehingga kepada pemerintah lah yang diberikan kuasa untuk menyelesaikan masalah itu. Fa illam yadur bil marrati. Nah, bagaimana ketika atap yang dibuat ini tidak mengganggu orang yang lewat, orang yang berjalan atau orang yang melintas di jalan tersebut, ketika tidak mudarat, ya, jaza. Nah, di sini dikatakan dibolehkan kalau tidak mengganggu, ya, izla darar, karena tidak ada mudarat, tidak ada mudarat yang diakibatkan kalau tidak ada, ya. Tapi kalau ada mudarat, misalnya mengganggu orang berjalan yang melintas, maka tidak boleh. Wa ishtaratu an yu'aliyahu bihaitsu yamurul mashi muntasiban. Nah, tapi dengan syarat kalau dibangunnya itu misalnya dibuat atap tersebut yang kemudian menyambung ke tembok berikutnya, nah itu disyaratkan untuk meninggikan bangunan atapnya itu bihaitsu la yamurul mashi muntasiban, bihaitsul yamurul mashi muntasiban, sehingga orang yang berjalan itu bisa berjalan tegak, tidak merunduk, ya. Nah, ini kalau jalan yang nafis, yang tembus ini. Qala al-Mawardi, Imam Mawardi mengatakan wa ala ra'sihi ma yahmiluhu, atas ukuran kalau dia membawa sesuatu di kepalanya itu tidak tersangkut oleh oleh atap tersebut. Nah, termasuk di sini mungkin yang orang sering membawa muatan, ya, barang-barang, sehingga nanti akan menyentuh atap yang dibuat itu, maka tentu itu akan mengganggu. Kalau mengganggu tidak boleh. Tapi ukurannya tadi, orang yang berjalan itu bisa tegak, tidak merunduk, dan atau menurut Imam Mawardi orang yang lewat itu sambil membawa benda, ya, atau barang gitu. Qala Ibnu Rif'ah fil Matlab, dan ini juga dikatakan pendapat ini oleh Ibnu Rif'ah dalam Al-Matlab. Huwal asbah, dan ini juga pendapat yang serupa dengan yang tadi itu. Hadza in ikhtassa bil musyad. Nah, ini kalau jalan tersebut itu dikhususkan untuk pejalan kaki. Nah, itu ya, pejalan kaki. Fa in kana yamuru fihi al-fursan wal qawafil. Nah, bagaimana kalau misalnya yang melewatinya itu adalah al-fursan, penunggang kuda, wal qawafil, atau kafilah-kafilah dagang, maka fayarfa'uhu bihaitsu yamurul ba'iru wa 'alaihi al-maharatu wa nahwiha. Maka ukurannya itu kalau misalnya dilewati oleh tadi misalnya kayak mobil yang membawa barang, atau kafilah-kafilah di zaman dahulu, atau orang penunggang kuda, itu tinggi bangunannya itu boleh diangkat atau ditinggikan bihaitsu yamurul ba'iru, sehingga onta itu bisa lewat, tidak terganggu muatannya, wa 'alaihil maharah, atau di atasnya ada tandu yang biasa digunakan untuk tandu haji di zaman dahulu itu. Nah, itu kalau melewati jalan itu dia tidak tersentuh atau tidak tersangkut. Nah, itu baru dibolehkan. Ini kalau ada barang-barang yang dibawa. Intinya adalah tidak ada gangguan di situ, dan memang itu adalah merupakan jalan yang tembus, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dikatakan, ya, dalam kitab ini berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan jalan umum atau jalan nafis atau gang yang tembus, di mana intinya ketika kita membuat sesuatu di atasnya itu tidak boleh mengganggu orang yang berjalan atau orang-orang yang melintas membawa barang-barangnya. Ini demi apa? Demi mengamalkan tadi itu, bahwa ya, kita tidak boleh mengganggu, membuat orang lain menjadi mudarat di dalam perjalanannya, karena itu adalah perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang mengganggu jalan orang lain. Sebagaimana juga dalam hadis lain dikatakan, kalau kita berjalan, jalan itu punya hak juga. Kalau kita sedang duduk, maka kita harus
memberi salam kepada orang yang melewati. Nah, apalagi kalau ada gangguan, justru sangat tidak boleh. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan ini sebagai panduan kita dalam bermasyarakat. Ya, harus kita juga lebih baik tidak membangun apa-apa ya di jalan umum yang tembus kayak seperti itu, sehingga orang-orang yang melintas berjalan di situ tidak terganggu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.